Setelah kemarin nama mahasiswa rusak, sekarang yang rusak adalah nama Purnawirawan. Gara-gara oknum. Sama kayak mahasiswa kemarin, ya kan? Dikit-dikit turun ke jalan, dikit-dikit turun ke jalan. Nggak taunya ada yang bayar. Oknum. Nah sekarang Purnawirawan. Kalau sempat ada yang bayar, jujur aja lah aku bilang, uang pensiun diberhentikan aja lah. Aduh, tapi namanya oknum. Harusnya sebagai seorang purnawirawan, ya, yang kemarin itu katanya ada 103 jenderal, ada 67 laksamana, 91 kolonel. Sampai sekarang juga nggak ada ku tengok itu batang hidungnya semuanya orang yang disebutkan satu persatu. Berbaris dulu kalian, berbaris. Setuju gak sama aku? Kalau cuma mencatut nama, semua pun bisa masukkan aja nama Opung Parbela di situ. Walaupun aku bukan purnawirawan. Sudah seringkali di bangsa ini, ya, orang-orang atau oknum yang bikin rusuh, ya, itu orangnya sedikit, tapi gaungnya besar. Ibaratkan pakai speaker satu orang yang nyanyi, tapi satu kelurahan yang dengar. Aduh, ya sekarang bukannya bilang apa, jujur saja ya, terima kasih ya buat bapak-bapak ya, ini Bapak Ketua Umum PPAD Persatuan Purnawirawan TNI AD, PPAU Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara, dan PPAL ya Purnawirawan Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Ya, mereka ya tiga institusi berikut ya sudah mengeluarkan sebuah pernyataan sikap ya, pernyataan sikap. Kalau kemarin siangnya aku hanya dapat 2 saja, PPAD PPAU. Ternyata nggak lama kemudian ya aku mendapatkan surat pernyataan dari PPAL. Terbitnya itu tanggal 28 April tahun 2025. Dan itu ya sudah menguatkan bahwasanya mereka tidak mewakili dari 3 institusi atau 3 matra ya, baik itu TNI AD, AU dan juga AL. Ya, setelah aku posting kemarin videoku kemarin itu, biar tahu kalian, banyak lemewe aku. Bung, terima kasih Bung, ternyata kami sudah ngerti. Bung, terima kasih Bung. Cuman Opung satu-satunya baru yang mengeluarkan yang menayangkan surat dari pernyataan sikap dari 3 ya institusi TNI ya. Jadi bisa dikatakan ya itulah Opung Parbelak selalu memberikan yang terbaik untuk kalian semuanya. Udahlah dulu ya, nggak usah kalian puji-puji aku, nggak ada gunanya. Nggak makin kaya aku kalau dipuji, serius. Aduh, jadi sekarang begini ya, kita berbicara dulu ya mengenai sasaran tembak dari mereka semua. Siapa itu? Gibran. Jadi sasaran tembak pertama itu Gibran, sasaran tembak kedua itu ya Joko Widodo, kan begitu ya. Ku bilang sama kalian, selagi Joko Widodo hidup dan juga Gibran hidup dan juga keluarga dari Bapak Joko Widodo hidup, mereka akan selalu menjadi sasaran tembak. Walaupun yang menembak udah mati. Ini kan bisa dikatakan orang ini semuanya kan usia-usia yang mendekati ajal. Yang bisa dikatakan ajalnya sebentar lagi gitu loh. Aku bukannya mendahului Tuhan, bukan ya. Tapi kalau dilihat dari segi umur dan juga tampilan fisik, ubanan, keriput, ngomong udah mulai ngawur. Ya, walaupun belum ada tanda-tanda penuaan dini,
Bisa dipastikan mereka lah yang lebih dekat ke liang kubur daripada kita. Aduh, aduh, ya bukannya bermaksud tidak sopan, bukan. Kami sudah berusaha sopan, Bapak. Bapak aja yang kelewatan. Aduh, ya sekarang kalau bicara, ya kenapa harus Gibran yang menjadi sasaran tembak? Ya, kenapa harus Jokowi yang menjadi sasaran tembak? Ya, kita akan bahas dulu pertama, ya, mulai dari Gibran. Ya, kenapa Gibran yang menjadi sasaran tembak? Kenapa begitu, Bung? Kalian tengok aja lah nomor 8. Mereka menuntut pergantian wakil presiden. Jadi bukan cuma tersirat, tersurat. Ya, kalau misalnya ada beberapa poin di atasnya itu tersirat itu ya kan, tersirat mengarah kepada Bapak Joko Widodo. Nah, kalau bagian nomor 8, petisi nomor 8 itu sudah tersurat itu. Udah kasat mata. Ya, nggak perlu diterjemahkan lagi. Tujuannya itu sudah pasti ke Gibran, kan begitu. Kenapa Gibran harus disingkirkan? Kita masuk ini kalau Opung Parabelak begitu ya, bercanda. Openingnya 9 menit, isi dari permasalahannya itu 5 menit. Aduh, kenapa harus Gibran ya yang jadi sasaran tembak? Pertama mereka melihat ya Gibran itu punya potensi menjadi seorang pemimpin besar. Itu yang pertama. Ya, kenapa? Ya, ada alasannya ya. Karena begini, Gibran itu mewakili generasi muda, ya, baik generasi milenial dan juga generasi Gen Z. Kita bisa katakan, ya, kalian tahu kalau digabung, ya, generasi milenial dan juga Gen Z ini, kalau digabung persentasenya, itu ada sekitar 60% dari seluruh jumlah populasi tingkatan usia yang ada di bangsa ini. Mereka sadar itu, gitu loh ya. Karena kita bisa lihat kemarin ya, baik itu kampanye, setelah itu pernyataan di media sosial ya, kita bisa melihat bagaimana pergerakan anak-anak muda ya. Mereka lebih memilih Gibran yang mewakili generasi mereka, gitu loh. Generasi kami, bukan mereka. Masih muda. Masih muda. Ya, itu dia. Jadi presentasinya itu 60%, 60, sekian persen gitu loh. Sangat besar ya. Jadi bisa dikatakan mereka melihat ada potensi Gibran ini bakalan jadi pemimpin ini. Kalau dibiarkan 2029 ya, ini akan tetap menjadi wakilnya Prabowo. Dan dipastikan menang. Dipastikan menang, kan begitu. Nah, setelah itu 2034, kemungkinan besar Gibran akan jadi presiden. Mereka melihat itu. Iya kalau 1 periode, kalau 2 periode. Ya, 2029 5 tahun lagi. 2034 10 tahun lagi. 2039 15 tahun lagi. Mereka ini berpikir kapan lagi bagian kami? Jatah kami kapan lagi? 15 tahun lagi mau kami tunggu. Udah gentayangan roh kami kemana-mana itu. Kan begitu, ya kan? Jadi itu dia. Yang pertama mereka melihat bahwasanya Gibran itu punya potensi ya menjadi pemimpin besar. Yang kedua, ini dia. Yang kedua, kenapa Gibran jadi sasaran tembak? Udah pasti karena beliau itu adalah anak dari Bapak Jokowi. Sudah pasti. Kalau misalnya Kaisang menjadi wakil presiden, sasaran tembaknya Kaisang. Sedangkan Kaisang kemarin gak jadi apa-apa, masih jadi ketua umum partai PSI, sudah jadi sasaran tembak, apalagi jadi wakil presiden. Yakin aku kalau sempat Kaisang itu gampang sebetulnya kan membuat Kaisang itu mendapat posisi. Bikin aja dia menteri dalam negeri. Udahlah, habislah, sasaran tembak lah semuanya keluarga Jokowi. Ya, yang kedua itu karena
siapa namanya, Gibran ini adalah anak dari Jokowi. Seandainya yang jadi wakil presiden itu anak Jokowi bernama Guntur Romli, tetap juga jadi sasaran tembak itu. Pokoknya siapapun namanya, yang penting anaknya Jokowi kan begitu. Ya itu akan jadi sasaran tembak. Apalagi kalau misalnya sampai si Gus Nur. Walaupun nama anak Jokowi namanya Gus Nur, tetap jadi sasaran tembak. Itu dia. Karena apa? Karena mereka sebetulnya dalam rangka ingin membalaskan dendam lama. Dendam lama apa, Bung? Kalian tahu kan, pecatan semua itu. Farrozi pecatan. Iya kan? Iya, setelah itu siapa lagi? Setelah itu siapa namanya itu? Gatot Nurmantio juga kemarin itu kalau nggak salah, sebetulnya dari segi umur dia masih bisa diperpanjang menjadi Panglima TNI. Rupanya dipecat. Diberhentikan. Sakit kali hatiku bahkan gitu kan. Ya itu dia. Jadi mereka ingin melampiaskan dendam mereka kepada Gibran, kan begitu. Setelah itu yang ketiga, ya kenapa Gibran harus jadi sasaran tembak? Yang ketiga, ya Gibran itu adalah pembenci kaum intoleransi. Kalian perlu tahu, ya ada 3 klaster yang benci kepada Joko Widodo, ya. Klaster pertama, ini adalah pebisnis nakal. Karena apa? Mereka terganggu karena hilirisasi. Saudagar minyak terganggu gara-gara hilirisasi. Ya, saudagar timah begitu juga terganggu gara-gara hilirisasi. Ya, pokoknya semua saudagar pertambangan itu semuanya itu terancam semua gara-gara hilirisasi, termasuk pejabat terkait. Jadi aku menamakannya pebisnis nakal. Itu klaster pertama. Yang kedua, ya, klaster kedua itu adalah golongan sakit hati, ya kan? Sakit hati dipecat. Ikrar Nusa Bakti. Sakit hati nggak mendapat jabatan. Rifli Harun. Masih banyak. Mereka itu kan mewakili kan. Sakit hati karena apa? Sakit hati karena tidak masuk ke dalam struktur. Kalaman lape bulut. Oh ternyata itu ya klaster kedua, Bung. Jadi kalau purnawirawan ini termasuk mana, nanti kita lihat. Ya, setelah klaster kedua orang-orang sakit hati, ya, klaster ketiga itu tahu kalian siapa? Kaum intoleransi. Kita udah tahu bagaimana kemarin itu Bapak Joko Widodo membubarkan HTI. Dan juga membubarkan FPI, yang bisa dikatakan mereka adalah wadah-wadah daripada kaum intoleransi. Coba perhatikan aja, ya, kalau masuk situ sudah pasti itu benci sama orang yang bukan seagamanya. Joko Widodo berantas itu, SBY aja nggak berani, walaupun militer. SBY nggak berani. Oh, itu ada alasan tertentu itu, Bung. Nanti lihat dulu, ya kan, masalah alasan tertentu itu dikebelakangkan dulu. Yang penting sekarang masalah berani nggak berani, ya kan? Bapak Joko Widodo berani, ya kan? FPI dibubarkan, Front Pembela Islam. Nah sekarang lahir lagi, ya, organisasi yang sama tapi namanya berbeda. Tapi singkatannya tetap sama. Aduh, ya. Itu dia, ya. Jadi sekarang begini, ya. Kalau bicara tentang Gibran itu sudah terbukti bahwasanya beliau itu adalah seseorang yang paling benci dengan intoleransi. Kita bisa lihat, ya, bagaimana beliau itu kemarin itu membuat sebuah tindakan-tindakan yang memang bisa dikatakan tindakan berani gitu, ya. Contohnya, ya, beliau itu
membuka, ya, beliau itu membuka palang atau bisa dikatakan segel dari beberapa gereja yang disegel warga. Oleh karena apa? Oleh karena mereka menganggap gereja tersebut tidak ada izinnya. Nah, setelah dibuka, ya, setelah segelnya itu dibuka Bapak Gibran, akhirnya apa? Bukan hanya Bapak Gibran menyuruh pihak dari beberapa gereja tersebut mengurus izinnya, tapi Bapak Gibran membantu mereka untuk menguruskan izinnya. Itu dia. Setelah itu ada festival kebudayaan, ya. Ada festival kebudayaan waktu itu teman-teman kita dari Tionghoa, ya, melakukan sebuah festival kebudayaan, ya. Jadi ada beberapa kelompok masyarakat di situ mereka tidak suka. Ya, dasarnya sakit hati. Dasarnya mereka itu, ya, maunya mereka itu kaum mayoritas itu di apa namanya, diistimewakan, kan begitu. Mereka takut ada bahasa B2 lah, ada apalah segala macam lah, kan begitu. Merasa mereka itu, daerah mereka itu dinodai. Ternyata, ya, ketika festival kebudayaan, mobil Bapak Wali Kota parkir. Mobilnya aja parkir di situ. Nggak ada berani mendekat. Ya, itu dia di kota Solo. Aku sendiri, ya, kemarin datang ke kota Solo, itu sangat welcome, luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ya, kota Solo sangat indah, cantik, ya, dan mereka juga bisa dikatakan, ya, semakin toleran, kan begitu, kepada warga-warga atau kaum minoritas. Memang harusnya seperti itu, ya. Di seluruh bangsa ini harusnya berkaca ke kota Solo. Nah, kaum intoleran seperti HTI dan juga FPI melihat bahwasanya selama ada Gibran, kita nggak akan bisa berkembang biak. Ini penghalang ini. Ini blok ini bahaya ini dengan untuk kelangsungan hidup kita, kan begitu, ya. Jadi walaupun kita lihat bagaimana masa-masa daripada mereka itu udah nggak terlalu banyak lagi. Coba lihat pergerakan, ya kan? Kemarin yang menggeruduk rumah Bapak Jokowi katanya menggeruduk orang tua semua. Sekarang begitu juga, ya kan? Kaum lansia semua yang tergabung di dalam forum apa namanya, Purnawirawan, kan begitu. Mana pergerakan mereka? Pung, hati-hati kau, Pung. Pergerakan mereka bisa saja diam-diam. Iya betul, diam-diam, tapi udah banyak yang tobat. Banyak yang tobat. Kupastikan itu biar tahu kalian. Ya, karena apa? Ya, karena sudah mulai banyak yang sadar bahwasanya kita hidup berbangsa bernegara itu harus bergandengan tangan. Nggak bisa hanya peran dari satu golongan tertentu. Ya, jadi itu dia kenapa Gibran harus dijadikan sasaran tembak, ya. Baru berikutnya, ya, Gibran ini kenapa harus diserang? Karena Gibran ini, ya, punya potensial untuk menghentikan langkah-langkah para koruptor. Loh, kok bisa begitu, Bung? Nah, sekarang kan ceritanya kan kalau misalnya Gibran menjadi wakil presiden, oke lah, beliau nggak bisa berbuat sebanyak apa yang dia mau, kan begitu. Tapi ketika dia menjadi presiden, koruptor macam mana lagi yang mau bergerak di bangsa ini? Jadi ini bisa dikatakan, ya, menjadi apa? Menjadi momok gitu loh. Ini menjadi masalah besar bagi para koruptor. Selama ada Gibran, nggak bisa korupsi. Kan begitu, ya. Sekarang selama ada Prabowo tidak akan ada korupsi, ya, kan begitu. Nah, sekarang kan proyeksinya, ya, kita bisa tahu bahwasannya ke depannya itu, ya, Bapak Prabowo itu, ya, kalau dia bisa diharapkan itu bisa 2 periode, kan begitu, ya. Itu dia. Dan diharapkan wakilnya Gibran lagi. Itu dia. Baru yang keempat berikutnya, kenapa Gibran jadi sasaran tembak? Karena mereka tahu, ya, ini sudah bisa dikatakan sudah culture-nya, ya. Kalau misalnya presiden, ya, kayak SBY dipilih rakyat itu biasanya 2 kali, 2 periode. Joko Widodo begitu juga. Ada
dicoba 2 kali pemilihan 2 kali menang. Nah, ini Bapak Prabowo bisa dikatakan ya, aku tidak menjamin, tapi kemungkinan besarnya ya beliau kalau misalnya mencalonkan diri sekali lagi pasti menang. Dan siapa wakilnya? Otomatis Gibran. Kan begitu ya. Sekarang begini, mereka jadikan sasaran tembak itu Gibran. Karena apa? Karena Gibran berpeluang untuk menjadi the next vice president lagi. Kan begitu. Dan lagi-lagi mereka gak akan dapatan jatah. Iya, paling nggak kalau misalnya 2029 dari kalangan mereka nggak bisa jadi presiden, minimal jadi wakil presiden, kan begitu. Itu dia ya. Jadi udah jelas ya kenapa Gibran dijadikan sasaran tembak. Ya, yang pertama dia itu potensial menjadi pemimpin besar. Yang kedua ya karena beliau itu anaknya Jokowi. Yang ketiga karena beliau itu adalah satu pemimpin yang anti dengan intoleransi. Baru yang keempat ya beliau itu potensial menjadi the next wakil presiden. Itu mereka sadar itu karena apa? Gibran sangat muda ya. Gibran masih sangat muda ya, bukan terlalu muda tapi sangat muda. Bisa dikatakan jalannya masih panjang gitu loh ya. Yang tua-tua yang udah mau mati ini ya. Jadi ngerasa nggak dapat kesempatan gitu loh. Itu yang pertama. Baru yang kedua kemungkinan besar mereka sedang memperjuangkan kelangsungan hidup dari keturunan mereka. Kan begitu ya, nggak mereka kalau bisa anak-anak mereka dapat jabatan lah, kan begitu. Aduh ya, jadi bisa dikatakan ya itulah dia ya. Kenapa Gibran jadi sasaran tembak? Kira-kira dari 4 yang kusampaikan tadi ada tambahan nggak? Tulis di kolom komentar. Jadi nggak usah khawatir kalian ya. Selama Bapak Prabowo bergandengan tangan dengan Bapak Joko Widodo, itu Gibran nggak akan mungkin dilengsarkan. Gibran itu anak bestinya. Sekarang begini otak mereka di mana? Kan begitu. Yang pertama bicara tentang konstitusi. Gibran itu adalah sepaket dengan yang namanya Bapak Prabowo. Tidak pernah di Indonesia ini memilih cuma presiden doang. Yang dipilih itu presiden dan wakil presiden. Cuman seringkali kita melihat berkaca kepada pimpinan-pimpinan kepala daerah ya, banyak sekali baru dilantik besoknya itu udah nggak akur. Aku nggak perlu sebutkan namanya. Entah itu gubernur, entah itu bupati. Ya, contoh ya, calon gubernur, calon bupati, mereka punya pamor tapi nggak punya uang, kan begitu. Nah, calon wakil bupati, calon wakil gubernur, mereka punya uang tapi nggak punya pamor. Terjadilah simbiosis mutualisme. Nah, begitu jadi setelah pelantikan ya, gubernur bupati lupa diri. Mengamuklah wakil bupati wakil gubernur yang punya modal tadi. Jadi mereka berpikir seperti itu ya. Mereka berpikir bahwasanya ini bisanya digoyang ini, sedangkan gubernur sama wakil gubernur bisanya digoyang. Nah, masalahnya sekarang Bapak Prabowo presidennya modelnya juga dari beliau. Bapak Gibran ya, beliau itu mewakili anak muda dan juga beliau itu menjadi representasi daripada Bapak Jokowi. Dan itu yang dilihat Bapak Prabowo, sehingga Bapak Prabowo sendirilah yang memilih Gibran menjadi wakil. Goblok kok dipelihara sampai tua. Tua-tua aja, jangan ikutan goblok. Memang betul ya seperti yang digaung-gaungkan sekarang, yang muda yang berkarya. Sekali lagi, yang muda yang berkarya. Kalau tua-tua aja jangan ikutan goblok gitu loh. Maaf, aku hanya berbicara ini kepada oknum. Oknum kan? Udah aku bilang, aku punya kenalan, ya punya kontak banyak daripada purnawirawan. Gak perlu kusebutkan siapa-siapa orangnya dan dari institusi mana. Gak perlu, ya. Aku bersahabat dengan mereka. Bertanya kabar, ya. Karena apa? Aku hormat kepada mereka. Baik dari TNI ataupun dari Polri. Oh, berarti itulah mereka itu yang di belakangmu ya, Bung ya. Bukan, udah aku bilang sama kalian. Sama seperti slogannya TNI. Ya, bersama rakyat.
Oh, Bung Parbella kuat. Udah gue bilang aku di tengah-tengah. Sebelah kanan Polri, sebelah kanan TNI. Oh, Bung Parbella di tengah-tengah. Karena apa? Karena di tengah-tengah itu harusnya rakyat, dan Opung Parbella adalah bagian dari rakyat. Gitu loh. Jadi nggak segampang itu, nggak segampang itu. Secara politik, ini secara politik lah ya, secara konstitusi ya, nggak mungkin itu ya. Sekarang begini dulu, kalau kita bicara tentang undang-undang ya, Undang-Undang 1945 pasal 7A dan 7B. Udah masuk kita ke undang-undang ini. Ya, berbicara tentang pemberhentian seorang presiden dan wakil presiden. Kapan mereka itu bisa diberhentikan? Yang pertama, ketika mereka melakukan tindak pidana berat, contohnya pengkhianatan terhadap bangsa. Kan begitu, ya. Baru setelah itu yang kedua melakukan korupsi. Setelah itu melakukan tindakan-tindakan pidana berat, kan begitu, ya. Pidana berat lainnya contohnya kasus asusila. Ya kan begitu, amoral, kan begitu. Nah, sekarang aku tanya dulu sama kalian, ya. Pengkhianatan apa yang sudah dilakukan oleh seorang Gibran? Kan begitu. Yang berkhianat itu, ya, itu orang yang kemarin itu katanya ingin menjaga dokumennya si Hasto. Nggak taunya bocor juga. Tapi dokumen rahasia kok bisa bocor? Kok ke Sikoni ya? Itu baru yang kedua, yang melakukan pengkhianatan. Ketika kita berbicara tentang presiden dan wakil presiden, di situ ada unsur konstitusi, kan begitu. Ketika kita berusaha melengsarkan presiden dan melengsarkan wakil presiden oleh karena ambisi, itu artinya apa? Mereka sedang berkhianat kepada konstitusi. Karena apa? Yang memutuskan presiden dan wakil presiden berhak, ya, dan juga bukan berhak ya, memutuskan presiden dan wakil presiden, ya, menjadi presiden oleh karena mereka itu melalui proses dan dipilih oleh maksimal rakyat Indonesia, ya, itu kan Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kalau misalnya mereka ingin memakzulkan baik presiden atau wakil presiden, itu artinya apa? Mereka itu sedang berkhianat, berusaha berkhianat terhadap konstitusi. Selesai. Jadi sebetulnya yang berkhianat itu yang mereka, bukan Gibran. Ya, setelah itu pidana berat korupsi. Korupsi apa yang dibikin si Gibran? Yang dilakukan oleh Bapak Gibran siapa? Bukankah yang melakukan korupsi itu, ya, adalah orang-orang yang di dalam mereka juga? Roy Suryo yang bilang-bilang ijazah palsu tembakan juga ke Gibran Fufu Fafa kemarin itu juga kan? Nggak ngelakuin korupsi itu. Kalau nggak korupsi itu nggak akan mungkin dia itu. Udahlah. Korupsi apa pun dia di penjara bukan gara-gara korupsi, gara-gara undang-undang ITE. Tapi kemarin dia mengundurkan diri, ya. Ada dana untuk panci. Ya itulah dia, ya kan. Jadi nggak perlu kusebutkan satu persatu namanya, ya. Ada beberapa orang yang bisa dikatakan, ya, kita udah tahu lah, ya. Orang-orang yang ya udah tahu sendiri lah kalian. Rakus uang. Kan begitu. Nah, sekarang begini, ya, setelah itu tindak pidana berat, ya, kasus asusila. Emang pernah Gibran itu chatting mesum sama Firza Hussein? Nggak pernah. Nggak pernah. Dan juga Fufu Fafa sampai sekarang juga nggak pernah terbukti. Bukankah mainan orang itu gitu juga kan, Fufu Fafa? Setelah itu apa? Makzulkan Jokowi, adili Jokowi, ijazah palsu. Nanti balik lagi ke Fufu Fafa itu. Karena 2021 ya sudah ada masalah ijazah palsu, kan begitu. Sekarang bergaung lagi. Aduh, repot kayak gini nih, ya. Setelah itu apa? Ya, menurut undang-undang, ya, pasal 7A, ya, bisa dikatakan selain dari tindak pidana berat, ya, ada hal-hal, ya, yang mendukung seorang presiden atau wakil presiden diberhentikan, yaitu ketidaklayakan mungkin dari segi psikis dan juga fisik.
Kalau psikis contoh ya, contoh wakil presiden tiba-tiba berubah jadi gila. Contoh ini. Ya kan, sekarang kan kita bisa lihat ya, tingkat kewarasan Bapak Presiden itu kan masih tetap terjaga, nggak kayak sebelah sana. Kan begitu. Nah, yang gila di sana yang mau dimaksudkan yang di sini. Ya, setelah itu fisik ya. Katakanlah seorang presiden atau wakil presiden itu secara fisik sudah tidak memungkinkan lagi. Katakanlah gulanya itu sampai ke 800. Saking udah parahnya sakit ya, ya sakit gula ya, tangan kanan diamputasi, tangan kiri diamputasi. Setelah itu kaki kiri diamputasi, kaki kanan diamputasi. Kalau itu udah nggak layak lagi jadi wakil presiden itu. Itu wajib dilengserkan itu. Setelah itu punya apa, penyakit kronis, ya kan? Ada jantung, paru-paru, ginjal. Setelah itu empedu, pankreas, semuanya itu bermasalah. Baru bisa dimaksudkan, kan begitu? Nah, sekarang yang sakit itu kan mereka. Dari seluruh organ tubuh, ya, dari mereka-mereka ini, dari paru-paru, ginjal, jantung, yang paling rusak itu otak. Yang paling rusak itu otak. Aduh, ya, itu makanya aku bilang, ya, jangan kita itu berpikir kira-kira gini. Yang jadi pertanyaannya, kira-kira mereka tahu nggak sih, ya, syarat-syarat seorang presiden atau wakil presiden diberhentikan? Tahu. Tapi kenapa mereka berusaha untuk memakzulkan yang namanya Bapak Jokowi kemarin, sekarang mau dimakzulkan itu Gibran? Karena mereka mau coba-coba. Mana tahu lolos, mana tahu gol, mana tahu berhasil. Untuk anakku coba-coba. Emangnya minyak angin? Aduh, ya, coba. Mereka berpikiran, Soeharto aja bisa kita goyang. Lengser juga. Beda, bro. Ya kan, yang sekarang jadi presiden bukan Soeharto, menantunya. Mantan. Beda orang, beda karakter, dan juga beda motivasi. Itu dia. Tapi jujur aja aku bilang ya, kenapa Bapak Prabowo ini kesannya mendiamkan kan? Bukan diamnya Bapak Prabowo, ya kan? Ya namanya militer itu ada operasi terang-terangan dan juga ada operasi senyap. Operasi senyap ini harus hati-hati. Hati-hati kalian. Ya, operasi senyap. Gitu loh ya, jadi kalau bisa dikatakan ya Gibran itu nggak akan mungkin lah bisa dimaksudkan. Karena apa? Syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Setelah itu pasal 7B itu berbicara mekanisme, ya, mekanisme yang berhak mengusulkan seorang presiden atau wakil presiden diberhentikan itu sudah pasti DPR. DPR mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi melakukan persidangan pembuktian bahwasanya ya seorang presiden atau wakil presiden memang betul-betul tidak layak lagi menjadi presiden atau wakil presiden. Jadi jelas, asal atas usulan dari DPR, bukan purnawirawan. Usulan DPR bukan purnawirawan. Bung, tolong dispesifikasi lagi, Bung. Forum purnawirawan. Jujur sampai sekarang aku bilang sama kalian ya, sampai sekarang 103 jenderal, 67 laksamana, 91 kolonel, sampai sekarang juga nggak kutengok itu wujudnya. Kalau cuma bikin itu, bikin aja lah 1000 jenderal, 1000 kolonel, 1000 laksamana, 1000 semua lah bikin. Itu dia. Jadi aneh-aneh aja emang kerja orang ini. Siapa di belakang orang ini ya?
Ya, siapa di belakang orang ini sudah pasti yang 3 klaster tadi, ya kan? Pebisnis nakal, orang-orang sakit hati. Baru berikutnya itu kaum intoleran, ya. Kemarin begitu ku tampilkan, ya, Fahru penanda tangan yang paling atas, ya. Ternyata dia itu diberhentikan cuma setahun jadi Menteri Agama, ya. Beliau itu apa namanya secara belak-belakan katanya diberhentikan jadi Menteri Agama karena menolak pembubaran FPI. Aduh, ya nggak cocok lah jadi Menteri Agama, nggak cocok. Yang jadi Menteri Agama harus bisa mengayomi semua agama yang sah secara undang-undang yang ada di bangsa ini, gitu. Itu pun juga tidak mewakili, ya, mewakili agama tertentu. Enggak, dia mewakili golongan tertentu. Aduh, ya. Jadi ya itulah dia, ya, bisa dikatakan apa namanya? sebuah pandangan, ya. Kalau ku bilang ini sebuah pandangan, ya, belum tentu benar, tapi kurasa kalau Bung Parbela yang ngomong itu 90% bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan, kan begitu. Dan itu sesuai dengan fakta di lapangan, kan, ya. Jadi satu lagi, ya, mengenai Hasan Nasbi, ya, ini tambahan aja dulu, ya. Hasan Nasbi per tanggal 21 April 2025 ternyata beliau itu sudah mengundurkan diri menjadi kepala kantor komunikasi kepresidenan, ya. Kita tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, tapi satu hal, ya, mudah-mudahan ini berangkat dari sebuah apa namanya kesadaran, ya, bukan karena tekanan atau apapun, ya. Cuman masalahnya, ya, ini dari kubu sebelah ini sudah memframing, ya, bahwasanya Bapak Prabowo Subianto sedang bersih-bersih peninggalan dari Mulyono. Kalapa, lape pulut. Kutokok kepalamu itu nanti, ya. Apapun kejadian kalian framing. Telur bebek. Biar tahu kalian jujur aja. Pernah laku di satu minimarket beli telur asin, kan begitu. Telur asin kan warnanya kalau di tempat kami ini biru, gak tahu lah ke tempat kalian kan biru, ya kan begitu. Telur apa ini, gue bilang? Telur bebek. Iya, ini telur asin atau telur bebek, gue bilang begitu. Iya, itu telur asin, Pak, tapi dibikin dari telur bebek. Nah, setelah ku coba rupanya nggak asin. Kenapa nggak asin ini, gue bilang? Telur asin itu, Pak, cuma sedikit sedikit garamnya. Sedikit garamnya. Itu dia, telur bebek di framing dia itu menjadi telur asin tapi sedikit garamnya. Jadi mereka ini berusaha memframing, ya, memframing sebuah situasi, ya, cuman hanya karena yang kelihatan oleh kasat mata, gitu loh, ya. Jadi ada juga dari pihak beberapa orang yang mengatakan mudah-mudahan dia nggak masuk ke dalam kumpulan sakit hati. Kurasa kalau Bapak Hasan Nasbi itu nggak kekurangan nggak kekurangan panggung lah. Mudah-mudahan kan begitu, mudah-mudahan, ya. Jadi kita berharap, ya, ada orang yang menggantikannya itu adalah orang yang tepat. Cuman semana mau dibilang, aku bukan orang lingkar kepresidenan dan juga istana. Kalau dekat aku sama orang Prabowo, aku kian ke situ. Loh, kok bisa begitu? Ya, kemarin ini kan kalau misalnya banyak itu bukannya bilang apa, banyak pejabat-pejabat menteri, ya, wakil menteri ataupun juga komisaris, ya, mereka itu diberhentikan karena apa, ya? Yang pertama kinerja yang nggak bagus, yang kedua mereka mengundurkan diri, ya, karena mereka mendapat tekanan, gitu loh. Kalau Bung Parbela dapat tekanan ketawa terus. Ku ketawai. Ya kan, apalagi kemarin itu masalah kepala babi kan begitu. Hasan Nasbi mengatakan apa? Oh, kepala babi, ya udah masak aja. Kalau aku contohnya, misalnya ditanya wartawan,
Opung Parpelak, bagaimana penangkapan Opung Parpelak mengenai majalah Tempo yang dikirimi kepada Baby? Sekarang gini aja, bawa aja ke rumah biar ku masak. Dan itu gak akan menjadi tekanan sama aku, walaupun banyak bulian daripada masyarakat. Aduh, ya kalian tahu kan? Ya ada beberapa, ada seorang wali kota, ya wali kota di satu negara, ya. Jadi karena sudah frustasinya, ya kota tersebut, ya dikit-dikit korupsi, dikit-dikit korupsi, dikit-dikit korupsi, ya ternyata mencalonkan diri nih seorang pelawak kan begitu, seorang humoris, menang, menang. Ternyata masyarakat itu udah frustasi dengan model-model pejabat tahu birokrasi tapi kerjanya korupsi. Ya lebih bagus lah pelawak sekalian kan begitu. Akhirnya berhasil. Lupa aku kayaknya di Eropa sana itu ya. Berarti kau mengharapkan? Bukan mengharap, bukan. Cuman bermimpi. aduh, udahlah. Kita yang lain nih kita bahas. Ini yang lain dulu kita bahas. Ya jadi kita udah sepakat ya kenapa Bapak Gibran Rakabuming Raka menjadi sasaran tembak ya, yang mereka pikir bahwasanya Bapak Gibran lemah. Kenapa nggak Bapak Prabowo aja jadi sasaran tembak? Ya kan? Mustahil itu. Justru misi mereka ya adalah ingin memecah belah antara Bapak Prabowo dengan Gibran, antara Bapak Prabowo dengan ya Bapak Joko Widodo kan begitu. Tapi sepanjang bisa dikatakan 2 jam Opung Parbelak gala dinner bersama Bapak Jokowi, 2 jam berada di rumah, berada di kediaman Bapak Joko Widodo, 2 jam juga makan bersama. Kami nggak melihat ada apa namanya, ada sepenggal kata yang menyatakan bahwasanya beliau itu kecewa kepada Bapak Prabowo. Nggak ada. Kan dari mana kau tahu Bung ya? Kan kawan-kawan ini kan ada juga yang agak-agak nakal ini. Udah dibilang jangan tanya-tanya masalah politik, ditanya juga. Ya dijawab sama Bapak Jokowi, kan begitu. Ya selama 2 hari perjumpaan dengan Bapak Joko Widodo, Opung Parbelak itu nggak ada mendengarkan sepenggal kata pun juga, ya bukan sepenggal kalimat, sepenggal kata bahkan ya dari Bapak Jokowi yang menyatakan bahwasanya mereka retak. Enggak, justru Bapak Joko Widodo mendukung penuh pemerintahan Bapak Prabowo. Coba lihat yang diutus kemarin ke Vatikan. Bapak Prabowo itu mengutus siapa? Bapak Jokowi kan, bukan Megawati. Ada 4 yang diutus itu, kalau nggak salah Bapak Joko Widodo, setelah itu Ignatius Jonan, mantan Menteri SDM, setelah itu ada Thomas Wijayanto, Wakil Menteri Keuangan, yang keempat itu Natalius Pigai, ya. Beliau itu mengutus keempat orang ini, ya. Keempat beliau ini, keempat orang ini nggak sopan kopung. Ya, dan itu dipermasalahkan oleh Andi Wijayanto, yang notabene adalah Ketua Lemhanas. Baru kali ini ada presiden mengutus wakil presiden. Andi Wijayanto, kau itu kan orangnya Megawati. Nggak ingat kau Megawati kemarin diutus Presiden Joko Widodo waktu meninggalnya Raja Thailand. Mana ya, katanya orang dekat Megawati. Informasi itu aja nggak tahu kau. Duluan Bapak Jokowi mengutus Megawati ketika meninggalnya Raja Thailand, kan begitu. Nggak aja. Mundur kau dari Ketua Lemhanas kau. Bikin malu aja. Katanya orang Megawati. Makanya kadang-kadang manusia-manusia ini memang asbun gitu loh, asal bunyi. Ibu tahu udah utut. Buang angin, ya kan? Bukannya bilang apa? Kentut itu kan asal-asal, kalau misalnya kentut, bukannya bilang apa ya? Kadang-kadang kan asal bunyi, kan begitu. Udah asal bunyi bau lagi. Gini mulu-mulu orang ini gitu loh. Ya kan, asal bunyi asbun, udah asbun bau. Aku mengutip kata-kata dari seorang sahabat.
Tahu kau Opung Parbella, lagi ngobrol-ngobrol aku ini biar tahu kalian ya kan. Tahu kau Opung Parbella kalau mereka itu kayak kentutnya itu. Maksudnya itu apa itu komandan dibilang begitu kan? Iya kentut, asal bunyi dan bau. Aduh. Kan orang kalau misalnya mau buang air kecil permisi. Nih kalau misalnya ada kawanan kan, misi dulu ya mau ke toilet kan begitu. Mau buang air besar begitu juga. Misi dulu ya mau ke toilet. Tapi mana ada orang mau kentut contoh, misi dulu ya mau kentut. Nggak ada. Di situ terdorong, di situ keluar. Makanya di mana tempat, nggak lihat situasi. Kayak ginilah yang disampaikan orang ini semua. Ibarat kentut, asal bunyi bau. Aduh, kenapa aku katakan seperti itu? Karena apapun yang mereka bicarakan memancing kerusuhan. Ya, bau itu ku analogikan memancing kerusuhan, kan begitu, memancing kerusuhan, menebar fitnah, membuat gejolak di tengah-tengah masyarakat, kan begitu. Ya masyarakat mereka sih, bukan masyarakat kita. Gitu dia. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbella. Ya, salam NKRI, NKRI harga mati.